Shalom Elohim, Bapa Yahweh Yesus HaMashiach Elohim, Bapa Surgawi, Bagan Eman Lahagu, dan juga Shalom Elohim, Pangeran Ilahi, Kings of the Kings, Tuhan Yesus Kristus, Paditya Nugrahanto, dan juga Shalom Elohim buat Roh Kudus, Roh Kebenaran, Ratu Adil, Mempelai Ilahi, Bunda Fi Hamdani, dan juga Shalom Elohim buat anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-11, yang berkata demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan, dan di dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, mengingatkan kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, dan rancangan Tuhan memberikan hari depan yang penuh harapan, yang penuh damai sejahtera, dan rancangan yang penuh kebahagiaan. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya ataupun sebagai anak-anak Tuhan, kadang-kadang kita merasa kita lebih hebat daripada Tuhan. Kita mau membuat rancangan atau rencana di dalam kehidupan kita menurut kehendak kita sendiri. Kita menggunakan semua apa yang kita punya, yaitu tenaga kita, pikiran kita, logika kita, harta kita, koneksi-koneksi yang kita punya di dalam dunia ini, untuk membuat rancangan ataupun rencana dalam kehidupan kita itu menjadi baik atau melebihi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi kita lupa bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua manusia sudah berdosa, dan kadang-kadang rancangan yang kita buat sendiri itu belum tentu mendatangkan rancangan yang terbaik. Bahkan kadang-kadang mendatangkan malapetaka bagi diri kita sendiri. Karena kita sebagai manusia yang berdosa ini, buta tuli dan telanjang, kadang tidak bisa membedakan antara tangan kanan maupun tangan kiri. Kita hanya berbuat sesuai dengan keinginan hati kita, sekehendak hati kita. Sedangkan kita lupa ada Tuhan, penguasa alam semesta ini, yang paling berkuasa, yang paling menentukan kehidupan kita. Karena di dalam tangannya lah semua rancangannya, rancangan kehidupan kita ada di dalam genggaman Tuhan. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan harus lebih mengandalkan Tuhan dibanding mengandalkan diri kita sendiri. Libatkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita. Kita selalu harus bertanya kepada Tuhan, bertanya dalam doa kita, kemana kita harus pergi, apa yang harus kita perbuat. Ikutkan selalu Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang kita perbuat, maupun rencana-rencana kehidupan kita. Misalnya saya mau beli ini, saya mau begini, saya mau rencana ke sini, ke sana. Kita harus libatkan Tuhan. Kita harus minta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan selalu melindungi kita kemanapun kita berada. Dan rancangan Tuhan kita tempatkan nomor 1 di dalam kehidupan kita, karena rancangan Tuhanlah yang terbaik. Karena tidak pernah mendatangkan kecelakaan atau malapetaka dalam kehidupan kita. Tetapi mungkin karena kita sebagai manusia yang angkuh, yang sombong, yang tinggi hati, kadang-kadang kita lupa bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Kita lebih meninggikan kehendak kita, lebih meninggikan kesombongan kita bahwa kita berkuasa. Tetapi kita manusia tidak ada yang berkuasa di dunia ini. Hanya Tuhanlah yang berkuasa. Karena itu mari libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengenai rancangan-rancangan kehidupan kita, rencana-rencana hidup kita, baik dalam diri kita sendiri maupun di dalam kehidupan keluarga kita. Karena kita tahu bersama Tuhan selalu beserta kita membuat rancangan terindah dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan hari ini. Kiranya memberkati kita semua. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim. Haleluya. Amin.